Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi khairil anbiya wa khairil umam amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Jamaah salat zuhur yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita pada siang hari ini dapat berkumpul di masjid yang mulia ini di dalam rangka meneruskan pengajian ta'lim kita yang diadakan sesudah zuhur. Dalam kesempatan ini, para jamaah sekalian, saya akan menyampaikan berkaitan dengan fadilah daripada bulan hari Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para jamaah, bulan Mi'raj ini yang memuliakan, yang membesarkan, yang mengagungkan, yang menghormati adalah bukan kita orang Islam saja, tetapi orang di luar Islam pun mereka melaksanakan zaman dahulu. Di antara umat Islam yang telah memperkenalkan, yang telah melaksanakan bulan Rajab, mereka di antaranya yaitu membaca surah Al-Ikhlas itu sebanyak-banyaknya. Seorang ibu para jamaah begitu sampai bulan Mi'raj ini, beliau tiap malam pada maghrib, pada isya, pada subuh itu baca surah Al-Ikhlas. Kenapa demikian para jamaah? Karena surah Al-Ikhlas itu mempunyai makna yang besar, fadilah yang besar. Di antara fadilah surah Ikhlas itu adalah apabila dibaca kata Nabi sebanyak 3 kali, maka sama hukumnya, pahalanya itu mengkhatamkan 1 kali khatam Al-Quran. Sehingga oleh seorang ibu itu tiap malam siang baca terus yang namanya Al-Quran Al-Karim. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika beliau berpesan kepada putra beliau, kepada anak beliau, nanti kalau saya diambil Allah meninggal dunia, tolong nanti dimakamkan saya sesuai baju yang saya pakai ini. Ada namanya baju suf, baju yang luar biasa bagusnya. Itu digunakan untuk membaca Al-Quran dalam rangka penghormatan kepada bulan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah apa sebabnya anak terlupakan, sehingga beliau mengeluh, ini sudah wafat, dikasih mimpi anak ternak,
kenapa Anda tidak melakukan amanahmu, yaitu untuk minta dikapankan, masukkanlah kain yang aku baca setiap hari peringatan Isra Mi'raj Nabi, bulan peringatan Mi'raj ini kau tidak pakaikan, maka Ananda termasuk tidak taat kepada ibunda. Oleh karena itu Ananda, aku tidak redha. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya bulan Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad himbau kepada para sahabat-sahabat Nabi. Karena para jamaah sahabat Nabi itu hampir rata-rata hafal Al-Quran. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada sahabatku, nanti kalau kita masuki bulan Isra Mi'raj, maka tolong kita laksanakan, kita masing-masing melaksanakan amal ibadah di bulan Isra Mi'raj ini dengan cara qiyamul lail. Berapa rakaat? Cukup 2 rakaat, tetapi khatam Al-Quran. Itu diantara Nabi mengajak pada sahabat-sahabat Nabi. Pada suatu ketika para jamaah sahabat Nabi itu bertepatan bulan Isra Mi'raj ini, Nabi sengaja memang melambatkan diri untuk turun ke masjid untuk mengetahui apakah sahabat-sahabatku ini termasuk mengamalkan apa yang aku anjurkan itu. Ternyata pada zaman sahabat-sahabat salat qiyamul lail masing-masing tidak berjamaah, tapi masing-masing melaksanakan salat sunat qiyamul lail 2 rakaat dengan membaca Al-Quran 2 rakaat yang telah dilakukan sholat qiyamul lail itu, tetapi khatam Al-Quran. Sehingga tidak sedikit para sahabat yang menangis sambil baca Al-Quran, karena pada jamaah sahabat-sahabat Nabi itu adalah termasuk orang-orang yang mengerti terhadap apa penjelasan Al-Quran dari penjelasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, para jamaah bahkan di luar orang kita Islam pun mereka juga membesarkan, cuman cara pembesarannya, cara memuliakannya, cara menghormatinya mereka berbeda. Satu di antaranya ada seorang bernamanya Walid. Walid ini dia punya Tuhan. Ada sejumlah 360 Tuhan. Cuman yang terbesar Lata, Uzza, Manat, Hubal. Di antara Tuhan yang 4 ini pada jamaah yang paling dihormati dan paling disanjung oleh seorang bernama Walid, sehingga beliau apabila masuk bulan Rajab seperti ini dipersiapkan bahwasanya mereka itu telah memberikan pakaian yang berwarna-warni. Saking hormat ta'zimnya mereka kepada Tuhan mereka yang namanya Hubal, itu salah satu bernama Walid. Satu saat para jamaah saat mereka berkumpul, rupa-rupanya saat itu masuklah yang namanya syaitan. Syaitan itu bernama Musfiran. Jadi mohon maaf para jamaah kalau ada yang kebetulan sama namanya Musfiran, saya mohon maaf. Itu nama syaitan yang telah memasuki pada anggota Tuhan mereka, yaitu bernama Hubal. Ketika dia masuk dalam rongga Hubal itu, tiba-tiba dia berkata, kata Hubal, inna Muhammadan laisa binabiyyin fala tusaddiqu. Wahai penduduk Mekah, ketahuilah bahwa saya Muhammad itu bukan nabi dan rasul, maka jangan sekali-kali Anda membesarkan, Anda menghormati, Anda mengimani. Saat itu kebetulan hadir di sana Rasul Muhammad SAW, diundang para jamaah.
bersama namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini berumur kurang lebih sekitar 6 tahun. Mungkin kalau sekarang masih masuk 1 SD. Umur segitu mudanya ikut bersama Nabi karena diundang oleh mereka. Maka waktu itu begitu mereka mengucapkan lagi, oleh si wali berkata, katakan lagi ya Hubal, apa perkataan sebagaimana yang kau katakan tadi. Maka Hubal pun kembali berkata, inna Muhammadan laisa binabiyyin fala tusaddiqu, bahwasanya Muhammad itu bukan nabi, maka jangan kalian membenarkan tentang kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara cara mereka menghormati bulan Rajab. Sudah barang tentu para jamaah, dari mereka-mereka yang mendengar kata Tuhan Hubal yang biasanya tidak seperti itu, maka akhirnya mereka bergembiralah, bersukaria karena merasakan, meyakinkan bahwa sebenarnya Muhammad itu bukan Nabi dan Rasul. Salah satu di antara sahabat Nabi yang bersama Abdullah bin Mas'ud tadi para jamaah, dia kelihatan murung, merasa malu di depan kafir Quraisy bahwa Nabi dibuat seperti itu. Tetapi Nabi menghibur salah satu di antara sahabat beliau yang masih kecil, yang umur sekiranya 6 tahun itu. Ujar Rasulullah SAW berbisik kepada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Anda jangan khawatir, Anda jangan berkecil hati. Tahukah Anda wahai Abdullah bin Mas'ud, siapa yang berbicara kepada Tuhan yang mereka kepada Hubal itu? Ujar Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud, tadi saya melihat ada namanya setan atau iblis yang masuk ke dalam rongga Tuhan Hubal, sehingga dia berucap seperti itu, inna Muhammadan laisa binabiyyin fala tusaddiqu. Akhirnya namanya anak kecil para jamaah itu nggak bisa ditutup-tutupi kesedihan yang mendalam mereka. Mereka merasakan pada jamaah kesihannya Rasul Muhammad SAW dipermainkan seperti itu mereka. Mereka mengatakan mengejar Nabi Muhammad SAW jadi-jadinya. Ringkasnya pulanglah Nabi bersama Abdullah bin Mas'ud. Besok diundang lagi para jamaah. Nah, setelah beberapa hari diundang seperti itu, datang lagi Nabi ingin tahu dan ingin melihat siapa berikut yang masuk. Ternyata para jamaah setelah mereka pulangan tadi, beberapa minggu kemudian mereka ingin lagi menyakiti hati Nabi, membuat malu Nabi di depan para orang kafir Quraisy. Tiba-tiba Nabi begitu pulang ke rumah berpapasan dengan salah seorang remaja yang berpakaian serba biru, model kayak pakaian selendang saya ini. Pakaian seorang laki-laki yang saat itu bertunggangan kuda. Begitu bertemu dengan Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Saufatullah. Lalu Nabi menjawab, Waalaikumsalam, man anta ya Nabi, siapa engkau wahai anak muda? Oleh beliau menjawab pertanyaan Rasulullah SAW dengan lungkasnya, dengan gamblangnya, dengan tegasnya, ya Rasulullah, ana min abna'il jinni, saya ini adalah dari keturunan anak jin. Qad aslamtu min Nuhin alaihi salam ya Rasulullah, saya menyatakan kalau saya bertemu dengan Muhammad, saya menyatakan Islam, dan keislaman itu sejak zaman Nabi Musa alaihi salam. Dilama menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW seperti ini. Begitu bertanya Rasulullah SAW, dari mana kau datang? Dia bilang, saya di Gunung Tursina. Ya Rasulullah, sekian lama, berapa ribu tahun saya di Gunung Tursina itu, tiba-tiba hati ingin pulang. Nah, hati pulang itu begitu saya masuk ke rumah di Mekah, datang dari tempat munajat Nabi Musa alaihissalam itu, begitu masuk ke rumah semua keluarga saya menangis. Begitu saya melaksanakan assalamualaikum, hendak melangkahkan kaki masuk ke rumah, oleh ibunda saya, oleh ayah saya mengatakan, wahai
wahai Muhair bin Abhan, wahai Muhair, apakah anda tidak tahu sekarang masalah ini? Muhammad itu telah dipermalukan oleh namanya setan bernama Musfiran. Maka jangan kau naik dulu ke rumah ini sebelum kamu menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pada jamaah menemuilah berangkat menemui Nabi. Begitu menemui Nabi ternyata bertemu namanya Nabi Musfiran. Ujar beliau, ya Rasulullah, qad unuqahu, qad qataltu unuqahu. Ya Rasulullah, Musfiran yang telah mempermainkanmu, yang masuk ke dalam rumah Hubal itu sudah saya bunuh. Hadza damuhu, ini darahnya. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya lehernya saya masukkan dalam tempat ini dan tubuhnya saya buang ke dasar laut, ke Jabal Kubis. Jabal Kubis itu berjamaah gunung yang kita biasa sa'i antara Safa Marwah. Jadi tubuhnya lemparkan ke sana. Jadi ujar beliau, ya Rasulullah, orang yang telah mempermalukanmu beberapa waktu yang lalu sudah saya bunuh. Ya Rasulullah, saya diperintahkan oleh ibu saya, bantulah Muhammad. Itulah saya membantu ya Rasulullah. Sekarang orangnya sudah mati, maka izinkan saya Rasulullah membuat mereka malu lagi. Saya akan masuk dalam kembali rumah Hubal itu. Rasulullah mengatakan, silahkan tafadhal ya Muhair bin Abhan, silakan masuk ke sana. Begitu Nabi datang ke tempat mereka yang bersukarianya, bergembiranya ingin mempermalukan Nabi Muhammad di depan para kaum Quraisy kesekian kalinya. Tapi hari itu para jamaah bukan lagi Musfir yang masuk, tapi Muhair bin Abhan. Nah waktu itulah para jamaah begitu Muhair masuk ke rumah Tuhan Hubal tadi, tiba-tiba mereka memerintahkan kepada seorang laki-laki bernama Usam. Usam ini termasuk tukang sembelih binatang sebagai penghormatan ta'zim mereka kepada Tuhan mereka, Tuhan berhala bernama Hubal. Begitu dipuji mereka, disanjung mereka, ya Hubal a'inuni bihid, ya Hubal sekarang berikan gembira kepada saya. Tolong gembirakan hati kami untuk mempermainkan Nabi Muhammad, untuk mengulu-ulu Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba si Hubal tadi berkata, ujar Hubal, apa jadi ya Usam? Si Hubal menyapa kepada laki-laki yang tukang sembelih binatang sembelih kurban mereka. Tiba-tiba di luar duka mereka pada jamaah. Sekarang Tuhan berkata, ya Usam, ya al-Islam, wa batal al-asnam, wa hubizatid dima, wa basatil arham, wa zaharatil haqiqat wa salam. Bahasa kita mungkin demikian kurang lebih, wahai Usam yang tukang sembelih binatang sebagai hormat ta'zim mereka kepada Tuhan berhala Hubal. Ja'al Islam, kata Syekh, sekarang Islam sudah datang. Wa batalatil asnam, sekarang Tuhan yang kau sembah ini batal, salah, jangan kau tuhankan. Hubal itu adalah bukan Tuhan, tapi makhluk yang dibuat oleh makhluk, yang berbentuk seperti manusia yang terbuat dari batu itu. Wa hubizatid dima, Islam telah menjaga penghormatan, menjaga jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Wa wasalatul arham, agama Islam telah menghubungkan hubungan silaturahmi. Wa zaharal haqiqat wa salam, dan telah nampaklah hakikat Islam itu. Ini kata Hubal setelah dimasuki oleh Muhair bin Abhan yang tadi datang menemui Nabi kita Muhammad SAW. Fafariha Usam lizalika, maka Usam berjamaah berbahagia, gembiranya luar biasa. Kemudian makhraja yakhbiruna, kemudian beliau keluar menyampaikan kepada masyarakat, penduduk Makkah, Hubal kita mengatakan, Tuhan kita mengatakan bahwa Islam sudah datang.
ajaran Islam melaksanakan ajaran Islam, menyampaikan agama yang benar. Tuhan yang kita sembah ini adalah salah. Islam memelihara persatuan kesatuan. Akhirnya para jamaah mereka itu berteriak bertakbir tanpa disadari kalimat takbir terucap dari mereka. Dengan berkat Tuhan Hubal tadi telah menyampaikan bahwa Islam sudah datang, yaitu dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian para jamaah mereka bersedih. Yang tadi bergembira sekarang dibuat Allah sedih, dibuat malu. Ringkasnya mereka pulanglah mereka ke tempat mereka masing-masing. Besok diundang lagi Nabi Muhammad. Tapi yang algojonya, yang tukang sembelih binatang itu bernama Tarik namanya. Yang tadi bernama Usam, sekarang Tarik. Tarik juga termasuk dipersiapkan untuk menyembelih binatang sebagai hormat tajim kepada Tuhan bernama Hubal. Begitu mereka bersukaria, berpesta pura, tiba-tiba Tuhan kembali bertanya, Ya Tariq, bu'isan Nabiyyus Shadiq, waji'a bi wahyin natik minal aziz al-khaliq. Wahai Tariq, wahai tukang sembelih binatang, ujar si Hubal, telah dibangkitkan Nabi Muhammad SAW yang benar. Dia datang membawa Al-Quran, wahyu Tuhan yang bisa bertutur berkata, minal azizil khaliq, dari Allah yang maha pencipta. Faqara jayasihu finnas bidzalika. Kemudian Tarik pun kembali pada jamaah keluar menyatakan kegembiraannya, berteriak kepada manusia, faqawiyatil akhbaruka indana ya Rasulullah. Maka berita dari Tuhanmu yang telah kau bawa ya Rasulullah sekarang sudah kami percaya 100%. Dengan sepercaya-percayanya maka disabda si Tarik, ya Rasulullah, benar apa yang kau sampaikan itu memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fakunna bainal mukadzib wal musaddiq. Sementara mereka-mereka yang belum beriman menyampaikan, kami hari ini mendengar kata-kata itu menjadi ragu. Sebahagian masa percaya, sebahagian kami percaya tidak percaya apa yang dikatakan yang namanya Hubal itu. Oleh mereka berkata, masa iya Hubal bisa berkata? Sedangkan Hubal di batu. Baru rupanya menyadari bahwa Hubal itu tidak bisa bicara. Nah, akhirnya para jamaah menyebarlah berita itu kepada teman masyarakat. Falhaja yasihu finnas, dia keluar berteriak kepada manusia. Faqawiyat akhbaraka indana ya Rasulullah, fakunna bainal mukadzib wal musaddiq. Kemudian yang ketiga para jamaah, yang ketiga bernama Ghassan ibnu Malik al-Amiri. Al-Ghassamiri berkata, Ja'al haqqu nabiyyan hashimiyan bitihamatin nasiriyati salamati wal khajiriyatin nadama. Rupanya si Ghassan ini termasuk orang yang algojo untuk menyembelih binatang sebagai hormat ta'zim kepada Tuhan mereka bernama Hubal. Tiba-tiba Hubal berkata lagi, ujar Hubal, wa ya Ghassan, Malik raja seorang Amiri, telah datanglah kebenaran Nabi kita Muhammad SAW, Nabi dari keturunan Hasyim, dan Nabi Muhammad yang telah membantu kita, menyelamatkan kita mulai dunia dan akhirat. Oleh karena itu, rugilah kalau kita tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Takunu fi nari jahannam khalidina fiha. Apabila kalian mati, ujar Hubal, sampai mati kalian tidak beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka jadilah anda penghuni neraka abadi untuk selama-lamanya. Untuk itulah rugilah, kata beliau, kita orang-orang sekarang ini yang tertipu oleh bisikan-bisikan syaitan, padahal belum Islam lagi. Saking sudah percaya Islam itu adalah benar, agama yang benar. Nah, salah satu barangkali di antara penjelasan daripada sebahagian ulama-ulama kita yang menerangkan mereka menghormati bulan Rajab ini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebentar lagi kita masuk di bulan Saban dan sebentar lagi kita masuki di bulan hari Idul Fitri,
puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan amal sebaik-baiknya dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Ini saja barangkali disampaikan. Mohon maaf kalau dalam penyampaian terdapat kesalahan-kesalahan. Demikian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina habibina syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa kulli amalin yuqarribuna bika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.